sedikit membahas Tegu. Jadi banyak yang bilang di luar sana masih ada perdebatan sih. Ini bukan untuk pemula sih, justru ini dadah. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian nontonnya yang mana ya. Jadi pada hari ini harap ceramah ya. Jadi mumpung Solo ini agak ada sedikit sinar matahari ya. Ngetik dewe nikmat. Beberapa hari terakhir kan Solo rada-rada mendung piye gitu kan. Nah ini mumpung agak terang cuacanya, aku mau menjemur Tegunya guys. Tegu hybrid. Sambil kita ngobrol-ngobrol masalah Tegu nanti tentunya. Jadi di segmen ini tuh aku mau sedikit membahas Tegu. Jadi banyak yang bilang di luar sana masih ada perdebatan sih. Jadi Tegu itu sebetulnya tuh salah satu spesies kadal yang baik untuk pemula. Tapi ada juga yang bilang ini tuh intermediate, ada yang bilang ini tuh terlalu ekstrim buat pemula. Tapi ya nanti aku coba bahas dari sudut pandang gue lah ya. Kalau dari sudut pandangku pribadi, ini jujur ya, itu ini bukan untuk pemula sih, justru ini. Kenapa? Nanti tak lihatin. Jadi ini aku mau jemur si Tegunya dulu, gini. Ini udah ada yang nempel di sini nih. Gini. Jadi kalian bisa lihat kan, kenapa aku bilang ini tidak untuk pemula. Nanti aku jelasin kenapanya, aku tak jelasin nanti sambil dia berjemur gitu guys. Ini mau tak ambil dulu sekalian, aku mau naruh kamera ini di dada kayak ketok kabeh gitu guys. Jadi ini mau tak setting dulu kameranya, sama kita ambil sudut pandang si Tegunya gitu guys. Oke? Nah guys, ini kita udah mau ambil Tegunya, kita pancing dulu. Lihat. Ini aku sendiri nggak bisa langsung ambil guys, jadi memang harus tak buka sedikit dulu, penandain kalau aku lagi nggak ngasih makan guys. Ambil dia ini pelan-pelan nih. Ini dia kalau udah di pojokan dia ngembang guys, dia bener-bener ngembang. Ini biar tak kenalin dulu kalau aku mau ambil, biar nggak kaget dia nih. Oke, nih kalau dia nggak mau dilepas dulu, jangan dipaksa, aku takut ekornya putus kali guys. Nih, jadi memang nggak bisa langsung diambil loh, bahaya. Ini udah tak siapin bae, isinya air biasa ya, karena ini cukup terik panasnya. Jadi mau tak rendam dulu sekalian jemur. Nih guys, biasanya seneng banget kalau dia berjemur gini. Ini kita diamin dulu sebentar biar dia, sebetulnya bagusnya tuh di aklimasi dulu guys. Jadi Tegunya dimasukin di kontainer box dulu tanpa dikasih air, terus dijemur beberapa saat ya, cukup 5 menitan lah, baru dikasih air. Jadi biar nggak kaget suhu tubuh dia gitu. Tapi yo aman sih, karena dia termasuk di daerah yang suhunya mirip Indonesia ya, jadi rada aman lah. Kecuali hewan-hewan yang hidupnya itu di savana atau
tempat-tempat yang kering panas gitu, kayak Bearded Dragon, kalau kura-kura ya kayak sulcata gitu tuh, dia butuh aklimasi dulu biar suhunya nggak terlalu ngedrop buat dia gitu guys, biar nggak pilek, karena penyakit yang gurun-gurun tuh biasanya kebanyakan pilek seringnya gitu loh gitu. Dia buat semut dulu sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang tegu guys. Jadi tadi kan aku udah bilang, kalau aku bilang si tegu ini sebetulnya tidak cocok untuk pemula. Bukan tidak cocok, belum kalau untuk pemula yang baru pelihara pertama kali, pelihara kadal-kadalan, jangan dulu lah gitu, kalau menurutku ya. Jadi tegu sendiri itu asalnya dari Amerika Selatan, yo Argentina lah ya, Argentinaan itu. Dan tegu itu ada beberapa jenis yo, yang seperti yang aku pernah bilang itu, ada red tegu, ada blue tegu, ada kakoan tegu, ada black and white, ada gold tegu. Dan semua itu termasuk dalam spesies Salvator marianae, kecuali red tegu. Red tegu itu spesies subspesiesnya gitu ya. Nah aku masih bingung kenapa dia tuh termasuk Salvator ya, kayak biawak gitu loh. Aku juga masih bingung. Cuma ada beberapa yang bilang dia itu subspesies kadal yang berbeda gitu loh. Jadi bukan bukan Salvator. Tapi aku lali ya, aku mau coneng ngendi gitu. Yang tegu di sini itu hybrid guys. Jadi blue tegu X blue tegu kakoan. Jadi induknya itu pure blue tegu kawin dengan blue tegu X kakoan gitu loh. Jadi dia membawa dua gen ya, ada blue tegu, ada kakoan. Cuma ini hybrid jadi nih gitu. Nah si tegu ini sendiri itu dia bukan murni karnivora guys, dia itu omnivora. Jadi dia bisa makan serangga, bisa makan daging-dagingan, bisa makan buah gitu. Ini di sini sendiri aku sering ngasihnya tuh pepaya sama pisang kalau buah. Serangga ya dubia, karena kebetulan stok dubia aku ya akeh. Terus ya selanjutnya yang paling akeh ya daging-dagingan sih. Dek ini mencit gitu, tikus gitu dia mau. Bisa ini kayak gini. Untuk jadwal makannya sendiri kalau di sini seperti biawakku yang lain 3 hari sekali tak samain jadwalnya biar nggak ribet. Kalau setiap hari makan terus gitu loh, biar nggak ribet gitu. Termasuk rotok boros kewan ini guys. Kalau di usia-usia kayak gini tuh masih kagetan guys. Ya biasalah ya, kagetan. Nanti seiring berjalannya waktu tergantung kita manning atau handlingnya gimana guys. Setiap harinya apakah kita rajin handling yo, dia bakalan bisa jinak gitu, bisa anteng. Tapi nek kita rajin handling yo jampi-jampi gitu. Kok si Eka itu dia itu kan sebetulnya jarang banget handling ya, cuma emang dari kecil itu udah di sini yo bareng aku, jadi nih yo karakternya jampi tapi aman gitu guys. Nah guys, ini aku udah set kameranya seaman mungkin ya, semoga gak overheat guys. Jadi kenapa tadi aku sempat singgung kenapa si tegu itu bukan untuk pemula-pemula ya, pemula lagi belajar tentang reptil, belajar tentang kadal apa meneh reptil gitu guys. Jadi memang si tegu ini dari karakter bisa dibilang paling humble, bukan paling humble ya,
agak enak lah ya, aku nyebutnya agak enak soalnya tidak semuanya Tegu ya sehumble itu gitu guys. Jadi banyak yang bilang Tegu ini bagus untuk pemula. Kalau aku pribadi mungkin dilihat dari segi perawatan harian guys. Perawatan harian itu ya setting kandang, kebersihan kandang dan lain sebagainya gitu loh. Jujur kalau untuk perawatan harian apalagi setting kandang, Tegu ini termasuk kadal yang enak setting kandangnya gitu loh. Kalau kecuali Retigu ya, aku belum tahu kalau Retigu. Kalau khusus untuk Kakoan, terus Blue Tegu atau Black and White itu, yuk kita kayak pelihara Varanus salvator gitulah guys. Setting kandangnya nggak terlalu ribet-ribet banget gitu loh. Kalau untuk Retegu setauku dia butuh kelembapan yang yora butuh lembab banget, tapi nek kegaringan yo gak apik gitu loh. Terus dari segi karakter sebetulnya Retegu nek wis jumboan ya, nek wis jumbo gitu, itu lebih bisa lemot dibandingkan jenis Tegu lainnya. Bukan berarti jenis Tegu lainnya itu nggak bisa lemot ya bisa, cuma ya tadi aku bilang tadi tergantung gimana kita maintenance atau manningnya gitu guys. Jadi tidak bisa semua dipukul rata podo gitu, gak iso guys. Terus yang kedua mudah karena makanannya yo apa dia disikat guys, kayak buah-buahan, daging-dagingan, terus serangga dia juga bisa makan gitu kan. Aman lah kalau untuk itu gitu. Cuma, nah ini yang perlu kalian tahu kalau kalian pengen banget pelihara Tegu juga gitu. Jadi karakternya dia itu yang kebanyakan orang bilang tuh, nek koyok biawak lainnya itu kan semakin usianya dia tuh semakin matang gitu kan. Nek kita handle setiap hari dia tuh bisa anteng gitu guys. Tapi beda dari si Tegu ini. Si Tegu ini itu ternyata kalau usianya tuh udah juvenile, dia tuh akan semakin agak jambi guys. Itu. Terus kalau udah dewasa itu lagi rodok mendol lah ya. Jampinya tuh agak lebih ringan dikit gitu loh. Terus seperti yang kalian lihat tadi di awal video, itu kan dia kan dobrak-dobrak di terrarium gitu kan. Nah itu karakter yang menurutku nggak bisa kalau orang awam banget tentang reptil atau orang awam banget tentang kadal mau pelihara Tegu guys. Menurutku itu nggak cocok gitu loh. Karena apa? Mesti yo orang bakalan takut gitu loh dengan si Tegunya ini gitu. Apalagi aku tadi baru deket kandang aja dia udah lari langsung nabrak-nabrak kayak gitu kan. Itu sebetulnya respon makannya DE guys. Serius, itu respon makannya si Tegu tuh emang kayak gitu. Dia mudah hafal gimana kita ngasih makan hariannya dia, lewat mana, kita buka pintu sebelah mana gitu. Ini aja masih kecil gitu, apalagi nek wis gede koyo piye kita nagani gitu kan. Terus nggak untuk pemula lagi karena dia kadang-kadang bisa agak sedikit agresif guys. Serius, Tegu itu kadang-kadang bisa agak sedikit agresif. Sedangkan orang-orang pemula biasanya agresif first impressionnya pertama kali yo kaget, umpamanya nyekel tiba-tiba agresif, kebanting, tambah panik dan lain sebagainya, yo tambah acur gitu loh. Nek biawak itu gigitannya kan nggak terlalu parah ya, nek usia-usia kayak ngene itu nggak terlalu nyelekit banget lah. Tapi iki wis loro guys, serius aku pernah kecokot iki soalnya dan itu lumayan karena dia iso detrol juga guys. Mendengar detrol lah, sering tak bahas kan, detrol nyokot terus gulung-gulung noel. Dan kekuatan rahangnya dia itu kuat banget dibandingkan jenis biawak guys. Kecuali nek kayak Crocs monitor ya, atau Salvadori itu emang rahangnya kuat. Iki jadi kadal, ini termasuk kadal besar guys. Jadi bisa 1,5 meter lah dari ujung kepala sampai
ujung ekor itu 1,5 meter bisa, dan rahangnya itu gede, mangape wombo dan kuat gitu loh. Nah itu menurutku yang akan jadi momok menakutkan buat orang-orang yang baru belajar reptil atau lagi belajar mengenal kadal gitu loh guys. Itu cuma kalian nek pengen banget yo gak apa-apa, cuma yo resiko tanggung piyambak kan ngono. Jadi emang gitu. Nah kayak ini dari tadi udah jampi, ini udah agak tenang, tapi nanti suatu saat dia bisa jampi banget lagi guys gitu, dengan secara tiba-tiba gitu loh. Makanya kenapa aku bilangnya kalau si Tegu ini yo intermediate lah ya, nggak apa namanya, nggak gampang-gampang banget dirawat dari segi karakter ya. Nah, dari segi perawatan kandang dan makan ya ini ya is the best lah pokoknya, nggak pakai ribet. Kalau dia ini apa aja ya doyan gitu disikat sama dia gitu. Cuma dari karakter ini nggak terlalu cocok untuk pemula. Kalau kalian sebelumnya udah belajar atau pelihara biawak mungkin atau iguana mungkin bisa lah nyoba pelihara Tegu guys. Dan ini low maintenance banget, bahkan di terariumnya dia nggak tak kasih lampu apapun gitu. Jadi bener-bener cuma tak kasih water dish sama alas kandangnya tak kasih coco chip, udah coco chip. Terus jemur pun dia 3 hari sekali pas jadwal makan dia jemur gitu. Kalau enak panas, udah gue enak panas guys gitu. Kayak musim hujan kayak gini, aku kalau jemur ya nggak bisa langsung barengan gitu loh, karena biasanya panas sedelok habis itu mendung, jadi takutnya tiba-tiba hujan aku nih repot nggawani kadal-kadal lagi meneh guys. Jadi nih yo satu-satu, biasanya yo dua-dua sih, cuma ini kebetulan aku lagi pengen bikin video yo biar nggak terlalu ribet ya satu wae gitu. Jadi kesimpulannya itu tadi, kenapa dia bisa dikatakan mudah, karena perawatan kandang sama makan nih, perawatan harian itu dia lebih enjoy lah, lebih enteng. Yo api gitu kan, kadal api tapi perawatannya mudah gitu. Sebetulnya kan nek biawak ini kan yo sebetulnya gampang turun mudah, cuma kan kadang orang wah biawak neng kali yang ini nek pengen sing apik yo gitu kan Tegu gitu, yo lumayan perih regone gitu. Cuma low maintenance, dalam artian low maintenance itu kandangnya yo nggak aneh-aneh gitu loh, makannya yo omnivora kan gitu, dia termasuk omnivora, jadi yo gak sulit-sulit amat gitu. Terus nah ini yang nggak buat aku nggak setuju karakternya. Kalau kalian pernah pelihara biawak apa dinosaurus tuh iguana, kalian bisa nyoba pelihara Tegu guys gitu. Untuk range harganya sih macam-macam ya, tergantung. Nah si Tegu ini ada moropnya, harganya juga tergantung moropnya guys gitu. Kalau basic gitu kayak black and white, kakoan itu ya masih range harga lumayan lah ya, lumayan murah gitu loh. Tapi kalau udah masuk blue Tegu atau red Tegu atau hybrid gitu, Tegu hybrid gitu udah lumayan gitu loh. Harganya baby-babyan tuh udah 3 up lah, 3 up tergantung kualitas warna gitu. Semakin nek orang main reptil itu kadang semakin high white atau high yellow, jadi koyo iki pamane putih terlalu ngedreng banget nih, so larang biasanya. Nek iki basic itu yang putih ini kuning gitu, kayak golden gitu warna nih, itu semakin gold semakin pentreng gitu, semakin larang biasanya gitu guys. Nih pemain mau main reptil gitu guys, aku ngasih heran gak habis pikir. Ini mau Tegu tuh udah banyak guys, ada albino ice, ada albino, ada purple, wah wakeh wesan. Nek neng luar wis macam-macam morpe guys. Jadi nggak cuma black and white Tegu, kakoan,
blue ice, blue biasa, retegu gitu udah banyak di sana morphe, nggak kayak di Indo ya. Di Indo kan masih juarang sih. Udah ada cuma juarang yang muncul di permukaan itu juarang guys. Ini dia. Kalian kalau pelihara tegu sebaiknya butuh kandang yang luas gitu, menyesuaikan dari ukuran si tegunya gitu, karena ini si ekore iso putul guys, iso putus. Beda karo Varanus ya, Varanus itu gak jarang putus gitu, cuma si tegu ini iso putul kayak kadal-kadal pada umumnya gitu, jadi eman gitu, karena ketoro banget guys nek bekas putus itu ekornya itu ketoro banget, jadi eman gitu. Tapi kandangnya menyesuaikan ukuran badannya dia biar nggak terlalu jambi banget nanti akhirnya gitu loh. Terus kalau kalian misal ya ngekip usia ukuran segini berarti 30 cm gitu, buat taruh kandang ukuran 2x4 ya, kalian bingung gue ini piye nah harap merawat badannya armandiin deh yo, bingung gue isik. Jadi mending disesuaikan sama ukuran si tegunya itu sendiri guys, ben ada keribetan gitu. Jadi mungkin itu aja guys pembahasan sedikit tentang tegu yang ada di sini, kawan baru di Basecamp Kadalis. Ini juga aku ada beberapa torto hotel, jadi yo wis lah saya tambah rodok padet jadwal ini guys, jadwalku gitu. Yaudah gitu aja guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke penduduk bumi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.